Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau malam hari ini kita kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu mengikuti kehidupan kami waktu lepas waktu. Dan sampai malam hari ini kami boleh merasakannya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami pada jalan-jalan kemenangan-Mu. Sehingga kami boleh menang atas segala pencobaan. Dan biarlah malam hari ini kami boleh merenungkan lagi salah satu kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mendorong kami untuk kami suka tinggal dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan baca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Setelah kita melewati waktu-waktu peringatan Paskah, namun saya teringat kepada satu pesan Yesus yang dia katakan di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Bagaimana Yesus minta kepada murid-murid yang dibawa dekat kepada dengan dia untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Markus 14 ayat 38 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita setelah kita mengerti, setelah kita menikmati bagaimana kuasa salib Yesus mengubahkan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarlah kita pegang pesan Yesus ini yang disampaikan kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani. Kenapa Yesus minta murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia, kepada khususnya 3 murid ya. Murid-murid yang diandalkan ya sama Yesus ya. Artinya bukan diandalkan bagaimana, kenapa mereka bertiga yang dipanggil. Nah, itulah yang Yesus rasakan teman-teman yang terdekat. Namun keadaan murid-murid mungkin sangat lelah ya. Tapi jam pertama Yesus datang menghampiri mereka dalam keadaan tertidur. Jam yang kedua Yesus datang lagi kepada mereka juga tertidur. Ya, sehingga pada waktu Yesus datang lagi yang ketiga kali, Yesus bilang, "Ya sudah, tidurlah." Ya, karena mereka sudah terlalu berat dan mereka enggak bisa memberi jawab apa-apa kepada Yesus. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-38 itu, namun sebelumnya ayat yang ke-37 Yesus katakan berjaga-jaga berdoa 1 jam saja, tidakkah engkau sanggup? Ya, karena waktu dia datang kembali, dia menjumpai murid-muridnya, dia berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Ya, kalau kita tahu ini Petrus rupanya murid yang tertua nih ya. Seringkali dalam usia-usia yang semakin tua, yang semakin lanjut ya, kita juga lelah ya, kita capek ya. Tetapi saya ingat kepada pesan Yesus ini yang dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan bagaimana ketika kita juga melihat Yesus ada di Taman Getsemani menghadapi begitu besarnya cawan dosa yang harus dihadapi. Apa yang menjadi teladan kita? Ketika kita juga menghadapi hal-hal yang rasanya menindas kita, menekan kita, membuat kita mungkin sakit ya.
Tapi kita melihat contoh Yesus di sini adalah tindakan Yesus adalah yang dia lakukan adalah dia menghampiri Bapaknya dan dia berdoa. Dia berdoa, dia sebagai manusia lemah saat itu ya di Taman Getsemani. Jalan satu-satunya dia berdoa. Ini teladan Yesus bagi kita. Sekalipun ada orang-orang lain, ada teman-teman yang berdoa, Yesus ajak teman-teman untuk berdoa. Tetapi biarlah kita pribadi lepas pribadi, kita melatih kehidupan kita untuk terus berjaga-jaga. Bahkan dikatakan 1 jam saja. Mungkin enggak 1 jam kita berdoa. Tetapi doa biarlah selalu menjadi kesukaan kita. Doa selalu menjadi ingatan kita bagaimana kita harus berjaga-jaga supaya beroleh kekuatan. Ya, karena Yesus tahu setelah di Taman Getsemani ini Yesus tahu murid-murid ini akan menghadapi cobaan yang begitu besar dan betul mereka lari semua, mereka tinggalkan Yesus. Nah, bagi kita diingatkan sebagaimana juga tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke 34 juga ya. Lukas 21 ayat yang ke 34. Tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat yang 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi contoh teladan yang Yesus berikan di Taman Getsemani kepada murid-murid, memang Yesus tahu ada hal-hal yang luar biasa yang harus dihadapi oleh murid-murid, suatu tantangan, cobaan yang datang, ujian yang datang, tapi mereka nggak mampu, ya, seolah-olah mereka gagal menghadapi itu. Tapi pada waktu di Taman Getsemani, murid-murid sungguhnya belum bisa dinyatakan gagal ya. Karena mereka belum menerima apa yang dikatakan oleh Yesus, penolong yang lain. Mereka belum diberikan penolong yang lain, belum diberikan kekuatan kuasa yang lain. Tapi bagi kita saat ini kita sudah mengerti bahwa ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita untuk kita mengatasi hari-hari kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tetap berjaga-jaga menghadapi hari Tuhan yang sedang kita nanti-nantikan. Betapa kita merasakan keadaan-keadaan saat ini yang begitu menjadi sukar, sulit ya. Dalam apapun juga kita menghadapi hal-hal yang sepertinya kok sulit sekali gitu. Khususnya bagi kami yang ada di pelayanan-pelayanan, kami sulit membawa orang-orang lain untuk mengerti hari-hari yang singkat ini. Ya, ketika kita tidak memperhatikan waktu kedatangan Tuhan, kita tidak memperhatikan hal-hal yang sedang terjadi, kita akan enggak kuat. Nah, di dalam Lukas 21 ini dikatakan supaya kita beroleh kekuatan untuk luput, ya, untuk terhindar dari hal-hal yang membuat kita jadi susah. Bahkan dikatakan berdoalah senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu. Selalu. Jadi para pengikut Kristus harus waspada terhadap yang namanya dosa. Dan harus dicabut esnya menjadi doa.
harus lebih suka lagi berdoa agar kasih kita kepada Kristus tidak luntur. Dengan berdoa, kita boleh menerima kekuatan untuk bertekun dalam iman dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Sebab hanya dengan ketekunan semacam inilah, yaitu berdoa, kita akan mampu luput dari semua hal yang mengerikan yang akan menimpa dunia ini. Sebagaimana suratan 1 Petrus, sebagaimana pengalaman Petrus ya di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-9. Di sana Petrus ambil waktu. Ini setelah Yesus naik ke surga ya, pengalaman Petrus ya. Bagaimana Petrus menyediakan waktu doanya. Karena waktu itu dia ditegur oleh Yesus di Taman Getsemani, tentu dia ingat ya. Kisah Rasul 10 ini ayat 9 dikatakan tentang Petrus. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan yang sudah dekat kota Yope, itu tentang Petrus ya. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, akhirnya Petrus punya waktu, menyediakan waktu ya, tengah-tengah hari, pukul 12 dia berdoa. Bagi kita, kapanpun kita mau berdoa, sebab itu saya ambil ayat dari Lukas 21 ini dikatakan berdoalah senantiasa. Artinya selalu di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang terus kita ingat. Sehingga ketika menghadapi ini dan itu kita percaya Tuhan itu yang memberitahukan kita. Tuhan itu yang terus menuntun, melatih kita. Sebagaimana dituliskan oleh Petrus ya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15a. Ya, saya merenungkan 3 bagian ayat firman Tuhan ini saja. 1 Petrus 3 ayat 15a saja yang saya ambil ya. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, inilah catatan seorang Petrus. Jadi dia katakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Petrus minta bahwa kita menghormati ya di dalam batin kita, di dalam hati kita, bagaimana kita menghormati Yesus yang telah mati dan bangkit, dan oleh kuasa kebangkitannya kita boleh ada saat ini untuk kita menghormati Kristus dan mengabdi kepada Kristus sebagai Tuhan. Ya, kalau dia katakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Artinya apa? Khususkanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dengan selalu siap sedia ya untuk berbicara tentang Kristus. Di kehidupan kita menjadi cerminan bagi orang lain bahwa kita di dalam kita ada Yesus, ada Kristus. Orang melihat bagaimana cara hidup kita. Hidup kita merupakan panutan orang lain. Ya, bukan hanya karena kita orang Kristen, bukan. Sebab banyak di luar orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka berkelakuan yang cukup baik. Jadi sebagai orang-orang Kristen khususnya, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari kita siapkan diri kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Untuk selalu lebih suka lagi berdoa daripada berdosa. Amin. Puji Tuhan. 3 bagian ayat firman Tuhan ini yang menjadi perenungan saya.
Dan biarlah itu juga menjadi perenungan kita semua sebagai murid-murid Kristus, sebagai jemaat Sosianim yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang melayani Tuhan. Mari kita mau berjaga-jaga dan berdoa lebih sungguh lagi. Jauhkan segala hal-hal yang membuat kita ada dalam keberdosaan. Kalau murid-murid pada waktu di Taman Getsemani gagal, mereka bukan gagal karena kejahatan, mereka gagal karena kelemahan. Ya, karena kelemahan. Nah, apa kelemahan-kelemahan kita? Mari sebaiknya untuk kita luput dari semua kelemahan-kelemahan itu, sediakan waktu. Jangankan 1 jam. Senantiasa kita izinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala yang jahat. Bukankah itu doa Yesus yang diajarkan? Lain kali kita akan merenungkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang selalu datang mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami harus kami memperhatikannya. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kami boleh diluputkan dari hal-hal yang jahat, yang seringkali mempengaruhi kami. Dan kami boleh lebih suka lagi untuk ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk selalu membuka diri kami menjadi tempat kediaman-Mu. Menguduskan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga Engkau yang menuntun kami. Engkau membawa kami kepada jalan-jalan-Mu. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Ingatkan setiap kami untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Diberkatilah Tuhan umat-umat Tuhan yang telah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semakin hari, semakin bertambah-tambah di dalam mengasihi Tuhan. Dan pekerjaan-Mu untuk kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan apa yang kami dengar dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Kami boleh menerima janji-janji Tuhan. Supaya kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang lain. Supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berdampak di sekitar kami. Berkati Tuhan, berkati Engkau yang tahu isi hati kami. Bagaimana kami harus berdoa. Dan Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Yaitu kami merindukan Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun mereka ya Tuhan. Yang masih jauh dari rancangan dan kehendak-Mu untuk diselamatkan. Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa hari-hari yang sisa ini kami boleh melakukannya, kami boleh memakainya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lagi pada malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah